Oke, sudah semua presensi. Ada yang belum, ada yang belum datang. Oke. Kalau saya lihat ini harusnya pesertanya ada 34. Ada 34 eh, pesertanya. Jadi mungkin masih ada beberapa yang belum datang. Ya, saya kira nggak apa-apa. Nanti bisa apa namanya? Ya, nanti presensi bisa saya tampilkan kembali. 32. Oke, berarti 31 yang sudah datang. Kita mulai saja. Ya, saya akan mulai saja. Ya. Melanjutkan materi dari apa yang sudah diberikan Pak Sony ya. Selama 4 kali pertemuan. Nah, ini kita lanjut ke pertemuan kelima sampai ketujuh. Nah, jadi sebelum UTS ada 3 kali pertemuan nanti bersama dengan saya. Dan untuk dengan saya kita nanti akan mencoba melihat ya interaksi obat, tapi dengan melihat mekanisme interaksi obatnya itu adalah dari proses farmakokinetik obatnya. Ya. Ya, kebetulan ini kalau saya lihat juga dominan yang ikut ya di mata kuliah pilihan interaksi obat ini angkatan 2024 semester 3 dan saat ini juga mendapatkan mata kuliah farmakokinetik ya. Jadi mungkin nanti bisa melihat. Oke, ya eh, kita akan lanjut juga bahwa nanti ada jurnal studi yang kedua yang terkait nih, interaksi obat ya dengan mekanisme adalah farmakokinetik. Nanti kita laksanakan jurnal studi yang kedua ini nanti di pertemuan yang terakhir ya di sebelum UTS yaitu di pertemuan yang ke-7 yaitu tanggal 30 September 2025 ya. Nah, jadi mungkin sama ya seperti yang kemarin jurnal studi yang pertama. Silahkan nanti. Kemarin tadi saya sudah sempat tanya Pak Sony juga katanya kemarin sudah ada membuat kelompok sendiri gitu ya. Dan ada 7 kelompok. Nah, berarti nanti silahkan mencari menelusuri ya. Kalau menelusuri jurnal ini ya nanti bisa menggunakan basis data di perpustakaan UGM juga bisa ya. Dan di situ banyak banget tuh mau lewat Scopus, mau lewat apa gitu. Atau juga bisa menggunakan PubMed ya. Atau mungkin bisa juga melihat dulu menggunakan drugs.com misalnya. Ini kira-kira yang interaksinya farmakokinetik eh, yang ke arah farmakokinetik yang obat apa gitu ya. Nanti juga bisa.
Nah, kalau misalnya nanti di pertemuan ketujuh itu adalah masing-masing kelompok mempresentasikan ya hasil studi jurnalnya, eh, nanti apa namanya itu kan ada 7 kelompok, jadi kalau masing-masing 10 menit ya 70 menit, jadi nanti pas lah bisa 30 menit nanti kan untuk sambil setiap kelompok presentasi mungkin bisa kita adakan diskusi bareng gitu ya dari hasil hasil apa namanya ya apa yang studi jurnal yang sudah dilakukan oleh kelompok tersebut. Jadi silakan nanti mencari jurnal ya terkait studi interaksi obat dengan mekanisme farmakokinetik ya. Apakah nanti terkait dengan proses absorpsi, ya, distribusi, metabolisme dan ekskresi obatnya gitu. Ya, mungkin yang banyak studinya biasa metabolisme ya, tapi nanti silakan kalau nanti ada yang menemukan gitu ya. Dari studi jurnalnya ada interaksi obat yang di mekanisme perubahan pada proses absorpsi obatnya, apa distribusi atau ekskresinya itu nanti malah temuan yang baru. Kita tidak akan membatasi jurnalnya ya, karena kadang-kadang bisa saja mungkin kalau studi interaksi obat itu ya di farmakokinetik itu mungkin jurnalnya juga bisa jadi lama gitu. Kecuali kalau memang yang dilakukan studi itu obat-obat yang memang masih baru gitu ya. Nah, mungkin nanti jurnalnya juga banyak. Nah, nanti silakan jurnal dan PPT-nya ya. Nah, jurnalnya ada berapa nih? Monggo ya. Kalau kalau saya sih kalau dapat satu jurnal aja sudah cukup ya untuk dipelajari gitu. Kalau misalnya ada interaksi yang dengan beberapa jurnal lain, misalnya ada 2 atau 3 ya silahkan nanti dirangkum gitu ya temuannya. Uh, tapi ini bukan berarti beda-beda kan gitu. Jadi satu kelompok itu nanti obat apa dengan apa gitu ya. Kita mungkin ya lebih khusus mungkin interaksinya obat dengan obat gitu. Entah obat yang sama-sama konvensional atau ada interaksi dengan obat tradisional. Bisa jadi interaksi obat yang ditemukan itu yang ke farmakokinetinya ada lebih dari satu dan ada beberapa kit yang sudah terpublish yang itu juga bisa nanti dirangkum. Tapi kalau saya sih ya minimal satu saja kita pelajari ya masing-masing kelompok berarti ada 7 dan diusahakan kalau bisa ya obatnya itu beda gitu. Jadi obat utamanya yang mengalami interaksi itu berbeda. Tapi yang sebagai penyebabnya mungkin sama nggak apa-apa, tapi obat yang interaksi itu bisa. Silahkan nanti jurnal aslinya dengan PPT-nya gitu ya, nanti bisa dibuat sebagai PowerPoint gitu ya untuk presentasi, dibuat jadi satu file PDF gitu. Itu nanti bisa apa ya, dikirimkan ke email saya hakim_ar.ug ya paling lambat. Nanti saya berharap ya kan tanggal 30 ya tanggal 26 ya 26 September itu sudah siap. Maupun nanti masing-masing kelompok bisa mendiskusikan hal-hal yang penting mungkin ya key pointnya ya nanti terutama obat apa nih yang mau dilakukan studi ya terus interaksinya dengan apa dengan obat sesama obat konvensional obat tradisional gitu monggo silahkan. Terus mekanismenya. Nah, terus yang kita utamakan kan karena ini sudah ke bidang interaksi yang farmakokinetik, mekanismenya ke arah farmakokinetik. Cuman nanti yang berubah kemana kan gitu ya. Apakah dia mengalami perubahan di proses absorpsi obatnya, ke distribusi obatnya, atau proses eliminasi ya, metabolisme, atau ekskresi obatnya gitu. Itu nanti yang kita fokuskan ke sana ya. Kalau kemarin mungkin Pak Sony ke farmakodinamiknya ya, farmakologinya. Nah, jadi nanti kita lebih ke fokus ke farmakokinetik. Terus nanti mungkin dari hasil temuan ya, studi interaksi itu kesimpulan dari artikel itu apa? Apakah nanti interaksi ini merugikan atau menguntungkan kan?
akan menyebabkan adanya perubahan misalnya pada proses absorpsi, biokapabilitasnya turun. Nah, kalau turun ini kalau memang secara klinis signifikan kan berarti merugikan. Ya. Saya kira itu apa ya, yang nanti silahkan dicoba untuk ditelusuri. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan juga boleh ya. Kalau misalnya pas di jalan Pak, kelompok saya mau mencoba mempelajari artikel yang ini apakah sesuai apa enggak gitu. Studinya memang studi ke arah interaksi obat ke mekanisme farmakokinetik apa enggak, nanti bisa saja menanyakan langsung ke saya. Atau kalau enggak ya nanti kita bahas saat dipresentasikan. Oke, saya kira ini ya. Jadi nanti disilahkan ya, ini sebagai tugas gitu ya. Studi jurnal nanti dipresentasikan ya, nanti apa namanya itu nanti jadi poin sendiri untuk mata kuliah ini. Terus ini beberapa buku ya yang bisa kita gunakan gitu untuk belajar kalau tentang studi interaksi obat ya. Jadi biasanya terus stok nih. Ada bukunya Prof. Lukman Hakim tuh tentang farmakoklinik, dia juga membahas tentang interaksi obat. Ada Goodman Gilman juga. Jadi ada beberapa textbook lain juga silahkan kalau ada yang menggunakan. Oke, kita masuk ya ke materi ya. Jadi kalau kita lihat pada slide ini ya, ini adalah tentang nasib obat di dalam tubuh ya. Jadi setelah obat itu masuk ya, ini obat yang kita berikan dengan dosis tertentu, tentunya dosis yang diberikan adalah dosis terapi ya. Cara pemberiannya sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan obat yang diberikan. Nanti setelah obat itu masuk ke dalam tubuh ya, maka nanti obat itu akan mengalami proses ATME tadi ya. Ini kalau di farmakokinetik. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obatnya. Dan kalau kita di studi farmakokinetik, ini kalau nanti menemukan jurnal gitu ya. Kalau mas studi farmakokinetik biasanya mestinya ada profil kurva seperti ini gitu. Ya. Misalnya kalau hanya obat itu nanti ya, obat itu sendiri ya nanti akan ada perbedaan. Jadi proses ATME. Ya. Kalau kita belajar di farmakokinetik kan selalu yang kita lihat ini ya, bagaimana profil kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Ya. Apakah nanti profil kurvanya seperti B gitu ya, atau seperti A, atau nanti seperti C. Ya. Nah, nanti berdasarkan konsentrasi obat ini kita juga bisa melihat ini ada garis-garis putus-putus ini ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah rentang konsentrasi terapeutik obatnya. Tentang konsentrasi terapeutik obat ini nanti penting ini ya. Karena kalau selama konsentrasi obat itu berada di dalam rentang konsentrasi terapeutik, berarti obat itu bisa memberikan efek terapi. Karena dengan konsentrasi ini jumlah yang bisa mencapai reseptor itu berarti cukup gitu untuk memberikan efek farmakodinamik yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, pada kurva B dulu ya. Ini kalau awal konsentrasi obatnya itu sudah terdeteksi ini sebenarnya, tetapi karena konsentrasinya masih di bawah batas garis bawah ya, di bawah batas garis bawah ini biasanya disebut sebagai KIM ya, konsentrasi efektif minimal dari obat. Maka pada konsentrasi di bawah KIM ya, konsentrasi efektif minimal berarti obat itu belum mampu memberikan efek. Tapi nanti pada saat konsentrasinya di waktu tertentu ini ya sudah mencapai KIM berarti efek farmakodinamik atau farmakologi yang diharapkan itu sudah mulai muncul.
Makanya mungkin kalau kemarin ya, yang praktikum kedua ya, tentang pengaruh cara pemberian. Nah, mungkin yang sudah sempat praktikum ini, karena kan kalau nggak salah ini minggu pertama praktikum kedua ya, itu kan Anda kan belajar pengaruh cara pemberian, ternyata dengan cara pemberian berbeda, mungkin waktu onset dan durasi efek obat itu berbeda gitu. Nah, sebenarnya waktu onset itu terkait dengan di sini ya, pada kurva ini. Jadi berarti konsentrasi obat itu sudah mencapai KIM. Nah, itu makanya waktu saat obat sudah mencapai konsentrasi efektif minimal, ini yang kita sebut sebagai waktu onset. Waktu di mana obat sudah mulai memberikan efek. Nah, nanti kalau konsentrasinya semakin naik, berarti intensitas ya, intensitas efek itu juga semakin meningkat. Nah, karena ada proses eliminasi obat ya, ada metabolisme, ada ekskresi, kemudian juga ini kan cara pemberiannya oral ini ya. Kemudian yang jumlah obatnya yang terabsorpsi sudah mulai habis gitu ya. Maka konsentrasi obat kan mulai turun kembali. Karena juga ada proses eliminasi dari obatnya gitu. Sampai pada akhirnya konsentrasi obat itu mencapai KIM kembali. Nah, pada saat mencapai KIM, berarti ini adalah waktu terakhir obat itu masih memberikan efek. Makanya mungkin waktu kemarin praktikum kedua itu ya, tiba-tiba refleks balik badan gitu ya. Dari mencit yang kita kasih obat menyebabkan dia tertidur gitu, terbius itu bisa refleks balik badannya kembali. Nah, itu berarti menunjukkan konsentrasi obatnya ini sudah mulai di bawah nilai KIM-nya. Makanya jadinya waktu refleks balik badannya muncul kembali. Jadi berarti konsentrasi obat itu sudah di bawah KIM. Nah, saat kemarin ya, jadi waktu mulai awal, tadi waktu onset ya, sampai waktu terakhir obat ini memberikan efek, nah inilah yang kita sebut dengan durasi dari efek obat itu gitu ya. Jadi durasi efek obatnya itu ada di sini ya. Berapa lama obat itu mampu memberikan efek terapinya ya. Nah, ini yang kita pelajari ya. Kalau di farmakokinetik cuma kita mempelajarinya secara kuantitatif ya. Tapi arti dari onset, durasi, ya, intensitas efek di situ. Nah, apa yang kurva A dan kurva C? Ya? Jadi kalau misalnya dosis obat gitu ya, atau mungkin dengan cara pemberian yang berbeda, makanya kan mungkin kemarin ya, cara pemberian berbeda ada mencit itu tidak tidur gitu. Berarti kan obat itu tidak bisa memberikan efek yang diharapkan. Bisa jadi karena seperti kurva C ini, ya obatnya bisa gitu ya, terabsorpsi, memberi ada kalau kita ukur gitu konsentrasi obatnya di dalam darah muncul, tetapi konsentrasinya selalu di bawah nilai konsentrasi efektif minimal. Nah, ini yang menyebabkan uh, obat tidak mampu memberikan efek terapinya, ya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kemarin karena mungkin cara pemberiannya yang berbeda, ya, atau dosisnya mungkin subterapi gitu, di bawah dosis terapi yang direkomendasikan bisa saja seperti kurva C. Nah, bagaimana dengan kurva A? Ya, kurva A ini menunjukkan bahwa bisa jadi dosis obat itu terlalu besar, ya. Dosis obatnya terlalu besar dan mungkin misalnya diberikannya cara berbeda atau biasanya mungkin terkait dosisnya. Dosis terlalu besar ternyata konsentrasi obatnya itu ada pada waktu tertentu dia melebihi dari konsentrasi toksik minimumnya. Ya. Maka pada saat konsentrasi obat itu di atas konsentrasi toksik minimum KTM, nanti akan bisa menimbulkan gejala toksik dari obatnya. Ya. Kalau kita lihat kurva A ini berarti kan gejala toksik itu tidak muncul, selalu muncul. Jadi hanya pada durasi tertentu saja gitu. Selama konsentrasi obat ini berada di atas KTM atau sama dengan KTM. Ya. Jadi
kalau sudah di bawah KTM, ya gejala itu bisa hilang atau tidak muncul lagi, gitu. Misalkan kalau misalnya gejala toksik obat itu berat ya, wah ini nggak akan ada kurva A seperti ini ya, bisa kita ukur sampai ke bawah ini. Mungkin ya sudah toksiknya sampai menimbulkan kematian ya, dia hanya sampai mencapai ini saja sudah menimbulkan kematian bisa saja gitu. Tapi kalau lihat kurva A ini nampaknya ini hanya gejala toksik yang muncul mungkin tidak terlalu berat gitu ya. Nah ini kan ada durasinya di sini. Ya, inilah yang kita pelajari ya kalau di farmakokinetik itu bagaimana adanya apa ya proses atma ini yang bisa berpengaruh pada profil ya kadar obat di dalam darah terhadap waktu, apakah nanti mungkin dipengaruhi oleh atma, dipengaruhi oleh dosis yang diberikan atau cara pemberian obatnya gitu ya. Kita akan bisa menemukan nanti profil kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu ini bisa seperti kurva B, A atau C ya. Tapi di sini kita hanya bicara di belum interaksi obatnya ini ya, hanya pada dosis, cara pemberian maupun pada atmanya. Oke, ini sebagai pendahuluan ya. Nah, jika seorang pasien mengalami multipatologi, nah, ini mungkin penyakitnya cukup banyak. Oh, dia karena faktor umur ya sudah masuk lansia, umur sudah 70 tahunan gitu. Ternyata punya penyakit DM ya, diabetes mellitus, ada hipertensi, mungkin juga ada asam urat, ada gagal jantung misalnya, pernah mengalami stroke gitu ya. Ternyata juga ada gangguan pada fungsi ginjal misalnya. Wah, ini berarti multipatologi itu maksudnya gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit kronis ya. Nah, sangat dimungkinkan ya bahwa pasien itu nanti akan menggunakan lebih dari satu jenis obat. Terkadang bisa 8 sampai 12 macam obat ya. Jadi kan kalau untuk ini ya, pasien hipertensi saja gitu ya, kita bicara kadang-kadang menggunakan obat tunggal itu sudah tidak memadai sehingga harus kombinasi dua misalnya. Oh, ternyata dia punya penyakit kolesterol. Nah, ini juga jangan-jangan nanti harus dua lagi gitu. Oh, ternyata dia punya gagal jantung. Mungkin ada obat lain lagi yang ditambahkan. Oh, pernah mengalami stroke gitu ya. Nah, orang pasca stroke untuk mencegah jangan sampai mengalami stroke lagi, ya stroke ini mungkin ada lagi obat yang ditambahkan. Oh, ternyata punya penyakit asam urat gitu, atau penyakit lain. Nah, jadi mungkin saja ya orang itu nanti akan apa ya menerima obat lebih banyak ya. Menggunakan lebih dari satu macam obat atau polifarmasi ya, ini maka membuka peluang obat bisa saling berinteraksi ya. Semakin banyak jenis obat yang digunakan, semakin besar peluang terjadinya interaksi obat dan risiko yang dialami pasien. Nah, makanya ya kalau besok nih para calon-calon apoteker ini ya, misalnya sudah praktek misalnya, wah di rumah sakit gitu, ada rawat jalan misalnya, menerima resep entah secara elektronik atau apa, loh ini pasien ini kok menerima 7 macam obat. Kira-kira ada interaksi apa enggak ya gitu. Nah, itu kita sebagai apoteker kan bisa tuh melakukan analisis ya. Kan ada aplikasinya ya, bisa menggunakan Medscape ya, drugs.com gitu, atau mungkin yang lain ya. Ya, ada apa namanya, yang kayaknya ada yang dilanggan ya oleh farmasi itu, Lexicom. Nah, Lexicom gitu ya. Tapi itu bisa digunakan kalau menggunakan jaringan kampus ya. Nah, itu bisa tuh ada namanya drug interaction checker gitu ya. Nah, itu bisa tuh kita ya kalau menerima resep ini ada 5 macam obat nih, input satu-satu obatnya nanti dianalisis ada interaksi apa enggak. Kita akan bisa melihat mekanismenya apakah ke farmakokinetik, apa ke farmakodinamik gitu ya. Bisa kita lihat juga ini
apa ya, tingkatnya gitu. Dia termasuk yang moderat, yang severe ya, atau yang ringan saja gitu. Terus kadang-kadang menggunakan aplikasi itu kan kita juga bisa melihat nih solusinya. Ya. Ini kayaknya studi ini eh, kemarin saya juga membimbing baik cukup banyak ini ya, membimbing tugas akhir atau skripsinya yang ke arah interaksi obat ya. Karena ini termasuk laris ini biasanya ya, mengambil data di rumah sakit gitu ya untuk penyakit tertentu atau obat tertentu gitu ya. Jadi tergantung nih mau melihat penyakitnya, terus apa aja obat yang digunakan atau jenis obat tertentu apa gitu. Nanti kita lihat interaksi dengan obat-obat yang lain yang digunakan saat bersama dia gitu. Jadi yang dia hanya dia aja sebenarnya ini pengaruhnya dia nanti efektivitasnya bagaimana gitu ya. Terjadi interaksi apa saja. Itu itu merupakan apa ya studi yang menarik ya. Saat ini aja mungkin kemarin ya kakak kelasnya angkatan 2021 kan yang sudah pada di apoteker ini kemarin sudah selesai ya, apa skripsinya tugas akhirnya itu banyak itu. Terutama di bidang yang mengambil bidang klinik ya, yang ngambil data di rumah sakit apa di puskesmas juga ada ya atau di apotek juga ada gitu. Terus kajian dia adalah interaksi obat gitu. Itu bisa dilakukan. Akibat yang dialami pasien bisa bervariasi ya, mulai dari ringan, nah jadi dampak interaksi ini maksudnya ya. Gejala kliniknya mungkin tidak teramati, jadi tidak terasa gitu, bahkan ada yang sampai fatal ya, mungkin saja sampai fatal. Akhirnya dampak interaksi itu pasien harus masuk rumah sakit, masuk UGD gitu ya, tiba-tiba mengalami seperti itu. Hasil interaksi obat dapat mengubah efikasi atau meningkatkan toksisitas suatu obat. Nah, menyebabkan tujuan terapi bisa saja nanti tidak tercapai. Jadi yang kita lihat nanti apakah efikasi obat terpengaruh gitu ya, atau apakah terjadi peningkatan toksisitas suatu obat, atau tujuan terapinya yang mau kita lihat ya. Jadi outcome terapinya gitu. Yang ini nanti berdampak apa tidak kalau kita melakukan studi interaksi obat. Mekanisme interaksi obat secara in vivo. Nah, kalau kita lihat dari aspek farmakokinetik ya, ini yang kita bicarakan nanti. Interaksi terjadi selama proses ATME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obatnya. Nah, yang harusnya kita lihat itu adalah menyebabkan kadar obat lebih tinggi dari KTM sehingga toksik, atau jadi lebih rendah dari KIM tadi ya, sehingga tidak berefek. Nah, jadi mungkin saja proses ATME itu jadi berubah, nanti kadar obat di dalam darah terhadap waktu jadi berubah, jangan-jangan kadarnya menjadi lebih dari KTM gitu, sehingga timbul gejala toksik ya, atau yang lebih rendah dari KM, maka efektivitas dari obat menjadi tidak muncul. Nah, ini kalau kita melihat dari proses ATME ya. Jadi kalau kalau nanti mencari studi literatur ya, jurnal itu nanti dilihat ini proses ATME-nya memang ada perubahan, apakah dipantau kadar obatnya apa enggak gitu ya, nanti adakah kurvanya ini gitu, terus studinya seperti apa. Ini yang mungkin kemarin sudah ya, aspek farmakodinamik obat ya, interaksi terjadi pada target obat atau reseptor. Biasanya dengan mekanisme apakah positif, aditif, sinergit ya, atau yang lain. Interaksi obat secara in vitro terjadi sebelum obat diberikan kepada pasien, yaitu ketika obat satu dengan lainnya dicampur atau ketika obat dilarutkan ke dalam larutan infus. Nah, ini interaksi farmasetik. Ada juga studi tentang interaksi obat di bidang farmasetik saat melakukan pencampuran obat gitu ya. Terutama ini kalau larutan steril, larutan infus itu kan kadang-kadang ada tuh IV mixture gitu. Jadi proses pencampuran obat-obat secara steril. Nah, itu kadang-kadang dikaji juga nih ada interaksi farmasetiknya apa enggak gitu.
Oke, kita masuk ke interaksi obat pada proses farmakokinetik. Interaksi obat farmakokinetik, ya, berarti yang kita targetkan tuh, ya kalau farmakokinetik pasti ada perubahan pada konsentrasi obatnya. Jadi konsentrasi obatnya yang berubah. Interaksi obat farmakokinetik terjadi ketika satu obat mengubah konsentrasi sistemik obat lain. Mengubah seberapa banyak dan berapa lama obat itu berada di tempat kerja juga bisa. Farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat, nasib obat di dalam tubuh ya. Jadi saya kira definisi farmakokinetik sudah dapat ya, karena ini udah minggu kelima kan ya kuliah farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi ketika proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ya, ekskresi atau eliminasi obat itu diubah oleh obat interaktan, obat objek dan obat interaktan. Interaktan ini berarti obat yang menyebabkan obat objek itu mengalami perubahan pada proses atma obatnya. Nah, ini mirip ya gambar tadi kita kembali. Kalau tadi kan kita melihatnya ke dosis ya, pengaruh cara pemberian di mana menyebabkan proses atma obatnya berubah gitu. Nah, sekarang ini kalau kita kaji tentang interaksi ya. Obat satu, nah ini ya yang nanti bisa dipengaruhi oleh obat dua ya. Ini interaktannya gitu. Jadi obat satu diberikan kepada pasien menghasilkan kadar dalam darah berada dalam kisaran terapi. Nah, jadi kalau hanya obat satu gitu ya kita berikan, nah kurvanya seperti B tadi ya. Ini bagus ini, berarti target terapi dari obat itu tercapai ya. Tapi kalau misalnya ada obat kedua ya, ini sebagai interaktan, nah ini ternyata kalau diberikan dalam waktu yang mungkin bersamaan gitu ya, karena misalnya punya penyakit apa gitu, ada obat satu dan obat dua ini diberikan gitu ya dalam waktu yang hampir bersamaan, dan mungkin setelah beberapa kali lama gitu, ternyata obat satu ini mengalami perubahan pada profil kadar obat di dalam darah terhadap waktunya ya. Seperti tadi, apa yang menjadi seperti kurva A gitu ya, berarti akan menimbulkan gejala toksik, atau obat satu itu menjadi seperti kurva C gitu ya. Sehingga efek farmakodinamik obatnya menjadi bisa tidak. Ya, sebenarnya sederhananya seperti itu aja gitu ya. Interaksi obat ini kalau kita melihat pada proses farmakokinetik. Ya. Jadi ada obat kedua yang mungkin mempengaruhi pada proses atma obat satu. Kita bisa melihat pada profil kadar obat dalam darah terhadap waktunya. Apakah awalnya dia B menjadi kurva A atau kurva C. Nah, ini tentu nanti efektivitas obat, ya, timbulnya gejala toksik. Nah, itu yang mungkin akan menyebabkan apa yang bisa kita lakukan studi. Oke, kita masuk ke interaksi obat pada proses absorpsi. Ya. Interaksi pada proses absorpsi, nah ini dapat bisa berupa ya ada perubahan pada kecepatan dan jumlah obat yang terabsorpsi. Jadi kalau kita bicara interaksi obat pada proses absorpsi itu sebenarnya hanya ada dua parameter nih. Apakah kecepatan proses absorpsi obat itu jadi berubah atau jumlah obat yang terabsorpsinya menjadi berubah gitu. Dan pada akhirnya apakah akan berpengaruh pada ketersediaan hayati obatnya ya, atau bioavailabilitas dari obatnya itu ya. Untuk obat yang diberikan jangka panjang, multiple dosing ya, artinya multiple dose ini. Jadi obat ini memang tidak diberikan hanya dosis tunggal gitu ya. Mungkin diberikan dalam jangka waktu yang kronis ya. Misalnya di sini contoh obatnya warfarin ya, antikoagulan ini. Perubahan pada kecepatan absorpsi sudah tidak bermakna klinik jika dibandingkan perubahan pada jumlah total obat yang diabsorpsi. Nah, jadi maksudnya gini ya, kalau obat yang diberikan secara multiple dose itu mungkin ya kecepatan absorpsi obat sudah tidak mengalami perubahan yang bermakna gitu.
tetapi bisa jadi nanti akan lebih berubahnya pada jumlah total obat yang terabsorpsi. Untuk obat yang diberikan dalam dosis tunggal, ya, contoh paracetamol ya, analgetik antipiretik, itu mungkin kan obat yang hanya diberikan jika diperlukan saja ya. Nah, ini di mana ya kalau kita lihat ya, kalau media hanya dosis tunggal, tidak banyak dosis yang diberikan ya. Ini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi yang dicapai dengan cepat. Jadi penurunan laju absorpsi dapat mengakibatkan kegagalan mencapai efek yang memadai. Nah, jadi ini memberikan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita memberikan multiple dose, artinya obat itu diberikan dalam jangka panjang, mungkin yang akan lebih fokus yang dilihat ya kalau terjadi interaksi itu apakah jumlah obat yang terabsorpsi itu berubah ya akan lebih bermakna yang dilihat adalah jumlah karena kalau kecepatan mungkin tidak bermakna klinisnya. Tapi kalau yang dosis tunggal ya contohnya paracetamol, nah ini kecepatan laju absorpsi itu jadi sangat penting ya karena dibutuhkan konsentrasi obat yang tinggi ya harus dicapai secara cepat. Nah, ada beberapa mekanisme farmakokinetik ya, mekanisme ya perubahan pada proses absorpsi obat. Di sini ada 5 yang kita pelajari ya. Efek perubahan pH gastrointestinal, ada absorpsi, kelasi ya, atau mekanisme kompleks ya, ada mekanisme kompleks yang lain. Ada perubahan pada motilitas gastrointestinal ya, ada induksi atau penghambatan protein pengangkut obat, drug transporter protein. Nah, ini nanti juga ya. Ini memang apa ya cukup banyak ini malabsorpsi yang disebabkan oleh obat-obatan. Nah, nanti akan kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, efek perubahan pada pH gastrointestinal. Antal, nah ini kan di sini banyak beberapa contoh ya yang ada di materi ini mungkin nanti bisa ditelusuri lebih detail, bisa dicari jurnalnya mungkin ya. Di sini antagonis reseptor H2 ya. Antagonis reseptor H2 contohnya ada simatidin, famotidin ya, ranitidin. Ini secara signifikan mengurangi absorpsi ketokonazol melalui saluran cerna, mengurangi absorpsi itrakonazol separuhnya ya, posokonazol juga sekitar 40%. Kalau fluconazol dan poriconazol ini tidak terpengaruh. Jadi tergantung juga pada jenis obatnya. Jadi ini merupakan hasil studi yang pernah ya. Jadi ternyata golongan antagonis reseptor H2 ya seperti simatidin, famotidin, ranitidin ini bisa mengurangi absorpsi ketokonazol ya. Itrakonazol juga, posokonazol juga. Tetapi fluconazol dan poriconazol itu tidak terpengaruh signifikan. Nah, jadi ini nanti kita akan lihat ya. Terus ada lagi absorpsi kapsul itrakonazol dan ketokonazol melalui saluran cerna itu berkurang secara signifikan oleh antasid. Nah, jadi ada interaksi juga nih golongan azol lagi ya. Kapsul itrakonazol dan ketokonazol melalui saluran cerna berkurang secara signifikan karena antasid ya. Kalau yang bentuk larutan, larutan itrakonazol, fluconazol, dan posokonazol tampaknya ini tidak terpengaruh. Nah, jadi tergantung bentuk sediaan. Demikian pula poriconazol diperkirakan tidak terpengaruh oleh antasid. Nanti akan kita lihat nih mekanismenya gimana ya. Kemudian bioavailabilitas ketoconazol ya, kapsul itrakonazol bukan yang larutan oral. Kemudian posaconazol ya, ini berkurang akibat omeprazol dan atau esoprazol.
Penghambat pompa proton. Nah, ini berarti Mas Mbaknya ya, ya walaupun masih baru semester 3 sudah mulai banyak belajar obat-obatan ini. Ini farmakologi satu kan sudah dapat ya di semester 2, jadi mestinya sudah mulai familiar lah dengan nama-nama jenis obat ini ya. Omeprazol, esomeprazol ini merupakan penghambat pompa proton. Jadi yang juga menurunkan sekresi asam lambung. Eh, Penghambat pompa proton lainnya diberikan berperilaku yang serupa ya. Diapabilitas fluconazole, voriconazole tampaknya tidak terpengaruh oleh penghambat pompa proton. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ada tiga nih ya. Apakah antagonis reseptor H2, antacid ya, kemudian golongan penghambat pompa proton itu ternyata bisa mempengaruhi proses absorpsi golongan azol ya. Terutama kalau saya lihat ini ketoconazole yang apa ya, yang paling berpengaruh signifikan. Nah, mungkin bisa dicari tuh nanti ya jurnalnya gitu. Interaksi ketoconazole entah dengan antagonis reseptor H2 atau dengan antacid ya, atau yang golongan penghambat pompa proton ya. Ini kan hanya penjelasannya kan singkat seperti ini. Nanti bisa ditelusuri studi artikelnya gitu ya, jurnalnya. Nah, ini mekanismenya ya. Ketoconazole itu adalah basa ya, yang sukar larut yang harus diubah oleh asam lambung ya, asam di dalam lambung menjadi garam hidroklorida yang larut. Nah, jadi ketoconazole itu adalah suatu senyawa basa yang sukar larut dengan bantuan asam lambung ya, yang ada di lambung nanti akan diubah ketoconazole menjadi garam hidroklorida, bentuk garam dengan HCl gitu. Sehingga dia mudah larut. Kalau mudah larut, baru dia bisa terabsorpsi. Jadi obat yang kita berikan secara oral itu memang harus larut dulu kan ya, terlarut dulu di dalam cairan lambung ya, baru nanti di cairan saluran cerna baru bisa terabsorpsi. Obat-obatan yang mengurangi keasaman lambung, nah ini dia ya, seperti tadi ya, antagonis reseptor H2, terus penghambat pompa proton ya, proton pump inhibitor atau antacid. Ini nanti dia kan bisa menekan ya sekresi asam lambung gitu, atau mengurangi keasaman dari lambung ya. Jadi pH di dalam lambung jadi meningkat ya. Sehingga pelarutan ketoconazole ya ini menjadi dan absorpsinya menjadi berkurang. Nah, itulah mekanismenya. Jadi kalau mau bisa mencari nih studi literaturnya bisa mungkin dicoba dicari ya. Jadi ini yang menyebabkan ya. Jadi pelarutan ketoconazole ya menjadi garam hidroklorida tadi jadi berkurang, tidak banyak yang bisa terlarut, absorpsinya jadi berkurang. Absorpsi kapsul itraconazole dan mungkin fosfoconazole juga dipengaruhi oleh perubahan pada pH lambung ini. Absorpsi fluconazole, voriconazole tidak dipengaruhi oleh penurunan keasaman lambung. Jadi tergantung kepada jenis azolnya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Jadi tergantung pada jenisnya. Yang paling berpengaruh di sini adalah ketoconazole akibat adanya peningkatan pH di dalam lambung sehingga pelarutannya berkurang, absorpsinya menjadi berkurang. Yaitu eh, contoh ya yang terkait dengan apa efek dari perubahan pada pH gastrointestin. Yang kedua terkait dengan mekanisme kompleks ini. Absorpsi ada bentuk kelasi ya atau mekanisme kompleks yang lain. Di sini ada arang aktif ya. Arang aktif itu biasanya obat diare itu ya. Obat diare
dimaksudkan untuk bertindak sebagai agen adsorben dalam usus, ya, untuk pengobatan overdosis obat atau untuk menghilangkan bahan racun lain. Nah, biasanya sebagai anti diare ini, ya. Namun mau tidak mau hal ini dapat mempengaruhi absorpsi obat yang diberikan dalam dosis terapi. Jadi ini dia bisa mengadsorpsi, ya, agen absorben. Absorben itu maksudnya mengikat. Jadi dia bisa apa ya, mengikat obat gitu. Kalau untuk overdosis, jadi orang overdosis dan ternyata memang masih berada di saluran cerna ini bisa diikat, ya. Dan dia biasanya untuk bahan beracun ini dia bisa mengikat gitu sehingga bisa dibuang, ya. Nah, ini juga ternyata bisa berpengaruh nih pada proses absorpsi obat karena dia terikat, jadi jumlah yang terabsorpsinya bisa berkurang. Nah, ternyata juga ya antacid ini juga bisa berperan sebagai adsorben juga, ya, untuk sejumlah besar obat. Namun seringkali terdapat mekanisme interaksi lain yang terlibat, ya. Tentunya mekanisme tadi, ya, antacid itu bisa mengurangi pH lambung. Antibakteri tetrasiklin dapat berikatan dengan sejumlah ion logam dipalen atau tripalen, ya, seperti kalsium, aluminium, bismut, ya, atau zat besi, ya. Zat besi bisa ditemukan dalam produk susu atau mungkin tadi obat antacid, ya, untuk membentuk kompleks yang diabsorpsinya dengan buruk. Jadi eh, tetrasikl ini akan terjadi apa ya, ikatan kompleks, ya, karena dengan ion-ion logam ini kalsium, aluminium ada di antacid, ya, atau bismut substasilat itu juga salah satu obat, ya, untuk saluran cerna atau anti mual, ya, zat besi yang ada di produk susu sehingga nanti bentuk kompleksnya ini tidak bisa terabsorpsi, ya. Nah, ini nanti pada akhirnya efek antibakteri dari tetrasiklik jadi berkurang karena yang terabsorpsinya jadi mengalami penurunan, ya. Ini contoh gambarnya, ya. Ini konsentrasi di dalam serum, ya, tetrasiklin dalam satuan mikrogram, ya, per mililiter. Ini apa interaksi yang karena terjadi kelasi tadi, ya. Tetrasiklin ini kalau sudah bentuk gelen itu jadi lebih susah untuk terlarut, ya. Jadi nanti akan menyebabkan penurunan pada proses absorpsi ini tetrasiklinnya saja, ya. Ini kalau yang karena terbentuk kelat. Jadi konsentrasinya nanti di dalam serum menjadi turun karena sebagian tidak bisa terabsorpsi. Penurunan yang nyata dalam biokapabilitas, nah ini yang lain lagi nih, ya. Penurunan yang nyata dalam biokapabilitas penisilamin, ya. Ini obat rheumatoid arthritis, ya, yang disebabkan oleh beberapa antacid, tampaknya juga ada reaksi kelasi tadi sama, ya. Mungkin juga ada adsorpsi. Ini silamin obat rheumatoid arthritis. Sebagai interaktannya sini antacid. Ada efek apa? Mekanisme kelasi, kompleks, ya, tidak bisa terabsorpsi atau ada adsorpsinya. Polistiramin, resin pertukaran anionik untuk mengikat asam empedu dan metabolit kolesterol di usus. Nah, ini juga mengikat sejumlah besar obat-obat, ya. Contohnya digoxin, warfarin, levothyroxine, ya. Ini juga nanti mengurangi proses absorpsi obat. Polistiramin ini biasanya obat anti kolesterol, ya. Dia bisa mengikat asam empedu, metabolit kolesterol di usus sehingga nanti sebagian asam lemak itu nggak bisa terabsorpsi. Dan ternyata juga dia bisa mengikat. Jadi ada kelat juga yang mengikat beberapa obat. Contohnya di sini ada digoxin, warfarin, levothyroxine. Absorpsinya juga mengalami penurunan.
Nah, mekanisme yang ketiga ya perubahan pada proses absorpsi di sini yang kita lihat ya adalah adanya perubahan pada gerakan peristaltik gastrointestinal ya. Jadi kan lambung usus itu kan ada gerakan motilitas ya peristaltiknya. Karena sebagian besar obat diabsorpsi di bagian atas ya, usus halus, obat interaktan yang dapat mengubah laju pengosongan lambung dapat mempengaruhi absorpsi obat lain. Jadi obat interaktan tadi yang memberikan interaksi ya. Ini jadi kalau misalnya obat itu ternyata mengubah laju pengosongan lambung, dan kalau obat itu terabsorpsinya di bagian usus halus ya, ini yang sebagian besar obat kan memang absorpsinya ada di sana. Nanti bisa mempengaruhi absorpsi obat yang kalau dia ada di usus halus. Ini mungkin contoh ya, propantelin ya, suatu antimuskarinik dapat menunda pengosongan lambung dan mengurangi absorpsi parastamol. Ini interaksi propantelin dengan parastamol. Nah, dia bisa menunda pengosongan lambung, jadi nanti proses absorpsi parastamol jadi berkurang. Metoclopramid memiliki efek sebaliknya. Nah, jadi metoclopramid ini justru meningkatkan pengosongan lambung ya, dan menunda sehingga nanti yang bisa jadi proses absorpsi paracetamol jadi meningkat. Namun jumlah total obat yang diabsorpsi tetap tidak berubah. Nah, jadi penundaan pengosongan lambung ini sebenarnya mungkin hanya memperlambat kecepatan absorpsi obatnya ya, tetapi jumlah obat yang terabsorpsi bisa jadi tidak berpengaruh signifikan. Obat-obatan dengan efek anti-muskarinik menurunkan, nah jadi obat-obat yang anti-muskarinik ini ya, contohnya tadi seperti propantelin itu menurunkan motilitas usus sehingga dapat meningkatkan absorpsi obat lain. Nah, ini kalau di usus ini ya. Kalau di lambung menunda pengosongan lambung, tapi kalau di usus nanti motilitas usus jadi turun. Ini nanti bisa meningkatkan absorpsi obat lain. Karena apa? Mungkin karena peningkatan waktu yang tersedia untuk pelarutan dan absorpsi. Ya. Jadi kalau motilitas ususnya yang dipengaruhi ya diturunkan, nanti berarti waktu yang tersedia untuk obat itu terlarut dulu ya, kemudian terabsorpsi itu menjadi waktunya bisa lebih panjang. Tetapi dalam kasus levodopa dapat mengurangi absorpsi mungkin karena waktu paparan metabolisme mukosa usus jadi meningkat. Ini ada case lain ini berarti ya. Kalau untuk levodopa malah mengurangi absorpsi obat lain gitu ya, dan mengurangi absorpsi karena ternyata walaupun pelarutan obat itu menjadi waktunya lebih panjang, proses lebih panjang, tetapi bisa saja nanti metabolisme ya yang terjadi di mukosa usus ini jadi meningkat. Oke, nah ini mekanisme yang lain ya, adanya induksi atau inhibisi pada transporter protein obat-obat ya. Jadi ini protein yang berperan sebagai transporter yang memindahkan obat ya dari saluran cerna masuk ke apa ya jaringan masuk ke uh, peredaran darah sistemik. Ya. Biopabilitas oral beberapa obat dibatasi oleh aksi protein pengangkut obat. Nah, jadi biopabilitas ada nih, dibatasi oleh aksi protein pengangkut obat yang mengeluarkan obat yang telah berdifusi melewati lapisan lambung kembali ke lambung. Nah, ini contohnya ya, transporter protein obat ini namanya P-glikoprotein. Jadi P-glikoprotein ini sebenarnya dia itu punya peranan mengeluarkan obat yang sudah berdifusi gitu ya, melewati lapisan lambung, nanti dikembalikan lagi masuk ke dalam lambung gitu. Jadi tidak terabsorpsi. Nah, apa saja nih ya?
Digoxin contoh ya, ini adalah substrat dari glikoprotein. Jadi digoxin ini eh, dipengaruhi oleh glikoprotein. Dan obat yang menginduksi protein ini, nah contohnya rifampicin, ya, dapat mengurangi bioavailabilitas digoxin secara moderat. Jadi rifampicin ini merupakan suatu induktor ya yang bisa meningkatkan aktivitas ya, meningkatkan jumlah dari P-glikoprotein ini di sintesisnya sehingga nanti semakin banyak ini digoxin yang tidak bisa terabsorpsi gitu ya, sudah melewati berdifusi melewati lapisan lambung tapi dikeluarkan kembali ya, tidak bisa terabsorpsi. Jadi biasa terkurang. Nah, ini adalah satu studi ya. Pada 18 subjek sehat, pemberian dosis tunggal digoxin ya 0,25 miligram. Nah, ini dosis yang paling kecil biasanya yang obat ya digoxin. Ini obat jantung ya. Dosisnya hanya 0,25 miligram. Setelah sebelumnya diberikan rifampin, ini rifampicin 300 miligram 2 kali sehari selama 7 hari. Jadi subjek ini diberikan dulu rifampicin ya dengan dosis 300 miligram 2 kali sehari selama 7 hari. Lalu diberikan di dosis tunggal digoxin 0,25 miligram. Ini menghasilkan penurunan Cmax ya sebesar 38% dan AUC-nya turun 25% dibandingkan hanya diberikan digoxin saja. Satu studi membuktikan gitu ya bahwa digoxin bioavailabilitasnya jadi berkurang. Nah, ini contoh obat yang dapat menginhibisi atau menginduksi P-glikoprotein tadi ya, yang ada di sarus dan pengaruhnya jika diberikan bersama obat lain. Nah, ini obatnya. Ini inhibitor atau inducer. Dia berperan sebagai apa gitu ya. Atau vastatin ini berperan sebagai inhibitor. Kalau dia berperan sebagai inhibitor berarti eh, aktivitas proteinnya kan dihambat ini. Maka kalau ada atorvastatin malah nanti ada kenaikan AUC dari digoxin 15%. Ini beberapa. Ada tadi inducer, tadi rifampicin ya. Sudah kita bicara. Oke. Terus tentang malabsorpsi yang disebabkan oleh obat-obat ya. Contohnya di sini neomycin menyebabkan adanya sindrom malabsorpsi sehingga bisa mengganggu penyerapan sejumlah obat termasuk di sini ada digoxin dan methotrexate ya. Jadi malabsorpsi, jadi berkurangnya proses absorpsi, merusak sistem jaringan gitu. Ya, ini beberapa interaksi absorpsi ya obat-obat siklosporin. Nah, ini drug affected ini berarti yang dipengaruhi ya. Interaktannya ada orlistat di sini. Efeknya apa gitu ya? Orlistat akan menghambat absorpsi. Ya kan penghambat absorpsi diet fat ya, jadi mengurangi absorpsi lemak. Nah, juga nanti obat-obat yang lipofilik. Nah, contohnya tadi siklosporin ini juga nanti digoxin dengan adanya metoclopramid, propantelin tadi ya. Ini absorpsi digoxin jadi turun. Ya. Kalau dengan metoclopramid, kalau propantelin absorpsinya jadi meningkat. Nah, ini tadi ya terkait dengan adanya perubahan pada motilitas pada gastrointestinal. Ya. Ini beberapa, ini sebenarnya rangkuman apa yang saya apa ya saya informasikan tadi ya. Jadi nanti bisa jadi rangkumannya. Jadi kolesteramin ya. Ini yang dipengaruhi digoxin, levothyroxine, warfarin. Nah, ini absorpsinya jadi turun karena ada binding atau kompleks tadi ya.
ketoconazole. Nah, tadi yang berpengaruh ya ada antacid, H2 reseptor antagonis, proton pump inhibitor ya, dapat mengurangi absorpsi ketoconazole karena ada penurunan disolusinya larutannya. Ini silamin, adanya antacid ya, zat besi atau mungkin makanan ini membentuk penisilamin yang larutannya lebih kecil ya, yang bentuk kelat. Nah, jadi penurunan absorpsinya. Methotrexate neomycin, jadi neomycin ini menyebabkan menginduksi malabsorpsi ya. Terus ada kinolon, nah ini juga dengan antacid ya, atau dengan produk susu yang ada besi, ZN ya, ini juga sama ya, pembentukan kompleks yang absorpsinya turun. Ya. Ini juga tetrasiklik sama ya, ini pembentukan kelat juga. Ini semua tadi sudah kita bicarakan. Nah, bagaimana ini ya? Untuk mencegah ya, interaksi obat di tempat absorpsi dapat dilakukan memberikan obat dengan selang waktu yang berbeda. Jadi tidak diberikan di waktu yang hampir bersamaan gitu. Bisa 1 sampai 2 jam itu di apa ya, di jeda gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Untuk mencegah pembentukan kompleksasi atau kelasi obat dengan kalsium, magnesium, aluminium, atau zat besi ya, atau mencegah absorpsi obat oleh adsorben seperti kaolin, pektin, norit, ya, polistiramin tadi, waktu selang pemberian tergantung obat mana yang diberikan terlebih dahulu. Ya. Jika obat diberikan terlebih dahulu, diberi selang 1 sampai 2 jam. Asumsi obatnya selesai terabsorpsi. Maksudnya kalau mencegah pembentukan kompleksasi atau kelasi itu atau adanya absorben ya, mendingan obat itu diberikan dulu gitu. Nanti kita asumsikan aja ya 1 sampai 2 jam atau 3 jam kita asumsi semua obat sudah terabsorpsi. Nah, jadi baru kita berikan obat antacid atau polistiramin ya, atau yang apa yang bisa menyebabkan ini atau susu tadi. Jika diberikan sebaliknya, kalau memang obat ini yang harus diberikan dulu, nah ini selang waktunya bisa lebih lama, 4 sampai 6 jam. Sampai mineral atau absorben tidak berada lagi di tempat absorpsi. Jadi sudah hilang gitu ya efeknya. Jadi kalau memang harus diberikan keduanya, ya mendingan obat itu yang terpengaruh diberikan dulu ya. Nanti kira-kira diberi jarak 1 sampai 2 jam atau 3 jam gitu ya. Itu nanti bisa kita ya kita jeda. Ya, ini solusinya ya untuk meminimalisir terjadinya interaksi obat pada proses absorpsinya. Selang waktu pemberian 2 obat atau lebih ya, lebih sulit diprediksi jika salah satu obat mengubah sistem fisiologik atau biokimia. Interaksi ketoconazole, itraconazole dengan antagonis reseptor H2 ya, di mana ketersediaan hayati antifungi menjadi sangat rendah karena pH lambung usus menjadi basa. Sebaiknya antifungi diberikan terlebih dahulu. Nah, jadi antifungi dulu kita berikan 1 sampai 2 jam kemudian diberikan penekan reseptor H2. Bila urutan terbalik, selang waktu pemberian antifungi tersebut harus menanti sampai pH lambung usus menjadi normal kembali. Dan ini akan lebih sulit diprediksi karena durasi efek penekan reseptor H2 cukup bervariasi antar pasien. Ini kan obat-obat yang yang bisa menurunkan pH ya. Jadi dengan golongan azol tadi. Jadi sebaiknya antifunginya dulu nih. Jadi golongan azol tadi diberikan dulu, nanti kira-kira 2 jam gitu. Baru kita berikan penekan reseptor H2-nya. Oke, itu yang terkait dengan proses absorpsi. Nah, bagaimana dengan interaksi obat pada proses distribusinya?
Nah, ini menurut saya bagus ini ya tentang satu gambar tentang atma ya. Jadi kalau kita memberikan obat gitu ya dengan dosis tertentu, tentunya dosis terapi, ada proses liberasi dulu. Liberasi itu pembebasan ya. Jadi obat itu kan harus apa ya terjadi disintegrasi dulu dari pentersediaan, baru nanti ada proses absorpsi ya kan. Nah ini nanti akan ada di kompartemen sentral, maksudnya di sirkulasi darah ini ya, dan dia bisa dalam bentuk bebas. Jadi di dalam kompartemen sentral, di dalam sirkulasi darah itu nanti obat itu yang bentuk bebas. Yang bentuk bebas ini yang bisa kemana-mana nih ya. Bisa dia akhirnya ke tempat obat itu beraksi ya. Di sini ada reseptornya. Di apa namanya? Di sini juga ada yang bentuk bebasnya, ada yang terikat gitu. Terikat nanti bisa balik lagi. Atau dia ke jaringan reservoir ya. Ini mungkin bukan tempat aksinya, ini hanya dia bisa tersimpan di sana. Atau mungkin ke tempat aksi yang mungkin yang tidak diinginkan. Malah jadi timbul gejala efek samping dari obatnya. Gitu, ya. Tapi dalam bentuk bebas ini juga bisa ke tempat dia mengalami biotransformasi, metabolisme. Ya, biotransformasi itu sama dengan metabolisme. Ya. Terutama kan metabolisme obat terjadi di hepar. Ya. Nanti kalau sudah termetabolisme berubah menjadi metabolit, ya, ini berpindah lagi ke kompartemen sentral. Nanti apakah dalam bentuk obat bebas tadi atau metabolitnya bisa kita ekskresikan, ya. Jadi clearance, pembersihan, ya. Clearance atau ekskresi ini terutama lewat ginjal. Gitu. Nah, terus yang bentuk bebas ini nanti di dalam kompartemen sentral juga akan ada keseimbangan dengan yang terikat dengan protein. Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa ya distribusi, inilah yang dimaksud dengan distribusi. Ya. Jadi distribusi obat itu dimulai dari yang bentuk bebasnya. Di dalam kompartemen sentral ini juga ada yang bentuk terikat, tetapi yang bisa terdistribusi kemana-mana, ya, ke tempat aksinya, ke tempat reservoir tadi, ke tempat aksi yang tidak diinginkan, gitu. Atau dia ke tempat terjadi metabolisme, terus ke ekskresi ini dalam bentuk bebas. Ini yang kita sebut dengan proses distribusi obat. Ya. Di gambar ini menurut saya sangat penting kalau kita bicara tentang proses atme atau khusus tentang distribusi gitu. Jadi bentuk bebas ini yang bisa kemana-mana, ya, yang bisa berpindah keluar dari kompartemen sentral, ya, sirkulasi darah gitu. Tapi jangan lupa nanti juga ada bentuk yang terikat dengan protein. Terus hal yang penting juga, nah ini ya, distribusi aliran darah. Ya. Nah, ini pada mil ya, laki-laki dalam kondisi istirahat ya, 70 kilo. Jadi blood flow ya, aliran darah dalam 1 ml per menit ya. Ginjal itu paling tinggi ini, 1100. Yang paling tinggi lagi juga pada liver. Ya. Nah, jadi kalau secara jumlah 5.500 itu total. Kalau dari masanya ya ginjal kecil ya, liver lumayan gede, otot nah ini yang paling besar. Kalau kita buat rasio ya flow dengan mass ya, ya nampaknya ke ginjal itulah yang paling besar. Untuk cardiac output, nah cardiac outputnya juga yang paling besar ada yang ke otot dan ke ginjal. Ini kalau kita bicara tentang distribusi dari aliran darah ini juga bisa menunjukkan kemana gitu obat itu. Jadi sebenarnya obat itu akan banyak ya ke liver tadi ya tempat metabolisme dan ke ginjal. Mekanisme utama interaksi pada distribusi obat itu adalah perubahan pada ikatan obat dengan protein. Nah itu yang paling utama. Jadi kalau kita lihat pada gambar tadi kan ya obat itu bentuk bebas ini kan bisa terdistribusi kemana-mana, tapi ada yang terikat dengan protein plasma gitu, ke protein. Nah,
Jadi yang mekanisme utama kalau kita bicara tentang interaksi obat pada distribusinya itu adalah perubahan pada ikatan obat dengan protein. Albumin pada umumnya dapat mengikat obat-obat asam lemah, namun juga dapat mengikat beberapa obat basa lemah dan obat netral. Nah, ini protein plasma yang paling utama mengikat obat adalah albumin, ya. Albuminnya kadang-kadang termasuk yang diukur ya kalau kita melakukan medical check up, salah satu protein. Ada protein lain yang mengikat obat namanya AAG, ya, alpha 1 acid glycoprotein. Ini juga satu protein ya, dan kebanyakan AAG itu untuk mengikat obat-obat basa lemah. Tetapi protein ini juga dapat mengikat obat netral. Sebagian obat juga dapat terikat dengan, nah, jadi ada beberapa obat yang mungkin terikatnya macam-macam gitu. Ada dengan albumin, AAG, lipoprotein ya. Nah, ini lipoprotein ini adalah ada protein, ada trigliseridnya, ada kolesterol, ada fosfolipid. Jadi lipoprotein ini kan sebenarnya suatu protein yang mendistribusikan lemak ya, trigliserid, kolesterol di sirkulasi darah. Karena kan trigliserid, kolesterol itu nggak mungkin bisa larut di dalam air ya, di dalam plasma. Jadi dia untuk bisa terdistribusi di sirkulasi darah ke jaringan itu dengan bentuk molekulnya lipoprotein namanya. Hanya ada HDL, ada LDL gitu. Itu kan sebenarnya kan lipoprotein itu ya. Untuk lipoproteinnya yang mengangkut lemak ya, trigliserid, kolesterol. Nah, mungkin ada juga obat yang terikat ke lipoprotein. Nah, ini tabel ya, obat yang terikat dengan protein plasma lebih dari 70%. Di hampir lebih dari 70%. Jadi yang bentuk bebasnya itu hanya sedikit gitu ya, mungkin kurang dari 30%. Ini yang terikat dengan protein albumin ya. Ada yang albumin dengan AG gitu. Ada albumin dengan lipoprotein, ada yang ketiga-tiganya. Jadi ini adalah daftar obat-obatnya ya. Silahkan nanti dilihat sendiri. Untuk tiap obat, ya, afinitas dan selektivitas ikatannya dengan protein plasma itu tidak sama, ya, hingga nanti dapat berkompetisi terhadap ikatan yang sama pada protein. Ini yang terjadi perubahan pada ikatan obat dengan protein, ya. Karena afinitas dan selektivitas itu ikatannya dengan protein plasma itu tidak persis sama. Makanya bisa terjadi kompetisi. Albumin diketahui terdapat dua tempat ikatan yang kuat, tetapi masing-masing dengan selektivitas berbeda terhadap obat. Ketika suatu obat telah terikat oleh protein plasma, dapat terjadi pendesakan oleh obat lain yang afinitas dan kadarnya yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan obat yang terdesak menjadi bentuk bebas. Jadi tidak terikat protein, kemudian mengalami disposisi ke seluruh tubuh. Disposisi itu maksudnya dia terdistribusi hanya dia ya, karena jadi ada peningkatan bentuk bebas. Distribusi, metabolisme, ekskresi, termasuk juga bisa terdistribusi ke tempat aksi. Jadi kalau ada yang afinitasnya lebih tinggi ya, terus kadarnya memang lebih tinggi, nah ini mungkin aja obat ini mendesak ikatan obat dengan protein plasma. Ya, nanti dia akan menjadi bentuk bebas. Jadi kalau kita lihat tadi pada gambar kan, yang bentuk bebas ini nanti bisa terdistribusi kemana-mana, mengalami disposisi, jadi berubah posisinya. Contoh obat yang terikat pada tempat ikatan yang berbeda pada obat. Tadi kan ada dua tempat ikatan ya, ada tempat ikatan pertama, ini tempat ikatan kedua. Tapi ada juga yang terikat pada dua tempat ikatan. Ya. Pengaruh klinik yang nyata apabila kedua obat yang berinteraksi diberikan secara berulang, sehingga obat yang terdesak akan berada di reseptor dan
menampakkan aksinya secara konsisten. Ya. Jadi pengaruh klinik yang secara nyata itu kalau kedua obat yang berinteraksi ini diberikannya memang secara berulang, dosis ganda atau multiple dose. Jadi tidak hanya dosis tunggal. Ini baru terlihat ini pengaruhnya ya. Jika obat yang terdesak hanya diberikan dosis tunggal, maka efek klinisnya mungkin tidak begitu nyata. Mungkin tidak terlihat ya. Contoh pendesakan obat dari ikatannya dengan protein plasma yang menyebabkan obat yang terdesak menjadi bebas dan bisa terdisposisi. Nih ya, obat yang terdesak ini contohnya diazepam. Pendesaknya ini ada asam valproat, ya, asam trifluoroasetat, ya, phenytoin. Nah ini ya, imipramin dengan asam salisilat. Gitu. Kalau A ini berarti ya, bisa menurunkan, ya, jadi meningkatkan clearance fraksi bebas obat yang terdesak. Jadi, ada keterangannya nih. Kalau A ini berarti menurunkan yang terikat. Kalau B ini sampai nanti clearance fraksi bebasnya menjadi meningkat. Obat yang mengurangi ikatan ya dari 99% menjadi 95% akan meningkatkan konsentrasi obat bebas dan aktif yang tidak terikat dari 1% menjadi 5%. Meningkatnya itu menjadi 5 kali lipat. Nah, ini kan peningkatan yang sangat signifikan sebenarnya. Jadi kalau obat itu punya ikatan protein plasmanya 99%, ada pendesakan ikatannya dengan protein berkurang menjadi 90%, itu sebenarnya sudah meningkatkan 5 kali lipat bentuk fraksi bebasnya. Kemungkinan apa? Ya, bisa jadi efeknya juga meningkat ya. Pendesakan ini kemungkinan besar hanya akan meningkatkan jumlah molekul obat bebas dan aktif secara signifikan jika mayoritas obat berada dalam plasma daripada di jaringan, sehingga hanya obat dengan volume distribusi yang rendah yang akan terpengaruh. Ya. Nah, contohnya ini ya obat-obatnya sulbutamid, VD-nya kecil ya, serikatnya besar dengan protein gitu. Warfarin juga peniton. Bisa jadi obat-obat ini nanti ada peningkatan efeknya ya, bisa 5 kali lipat. Contoh volume distribusi obat ya. Nah, jadi nilai volume distribusi obat ini bisa berpengaruh nih kalau terkait interaksi obat dengan protein, dengan ikatan dengan proteinnya gitu, interaksi pada distribusinya yang volume distribusi kecil mungkin yang berpengaruh. Interaksi ikatan obat dengan protein yang penting secara klinis ini tidak mungkin terjadi jika hanya sebagian kecil obat dieliminasi. Obat dengan rasio ekstraksi rendah karena setiap peningkatan fraksi bebas akan dibersihkan secara efektif. Jadi maksudnya gitu. Ini kalau kita bicara tentang rasio ekstraksi ya, jadi ada obat-obat itu dalam hal proses eliminasi termasuk rasio ekstraksinya rendah ya. Ada yang rasio ekstraksinya tinggi. Nah, jadi kalau misalnya obat-obat yang masuk dalam rasio ekstraksi rendah, ini nanti adanya peningkatan fraksi bebas mungkin akan dibersihkan saja secara efektif. Dan secara klinis tidak ada peningkatan efektivitas dari obat. Obat-obat yang terikat dengan protein plasma secara ekstensif dan sebagai subjek reaksi di pendesakan, nah ini termasuk yang independent protein binding, artinya maksudnya yang tidak ada pengaruh gitu. Ya. Jadi termasuk rasio ekstraksi rendah, independent protein binding, artinya walaupun ada pendesakan itu kemungkinan dia tidak memberikan efek klinis yang signifikan. Dalam studi retrospektif pada pasien yang baru, ya, memulai terapi warfarin. Dosis awal warfarin yang sama diberikan kepada 32 pasien yang juga mengkonsumsi kloral hidrat ya, setiap hari
dan 67 pasien yang tidak menerima kloral hidrat. Ya. Kebutuhan warfarin pada kelompok kloral hidrat selama 4 hari pertama turun sekitar sepertiga, tetapi naik lagi pada hari kelima. Jadi ada pengaruhnya ini ya, pemberian dari kloral hidrat. Jadi ini karena bersama kloral hidrat ternyata pada 4 hari pertama itu mengalami penurunan sepertiga ya, apa namanya, warfarinnya ya. Kloral hidrat terutama di metabolisme menjadi asam trikloroasetat yang kemudian berhasil bersaing dengan warfarin untuk tempat pengikatannya pada protein plasma. Akibatnya molekul warfarin yang bebas dan aktif ini dipindahkan ke dalam plasma dan efek warfarin meningkat. Nah, jadi awal-awal itu terjadi. Efek ini hanya berlangsung singkat karena molekul warfarin kemudian termetabolisme oleh hati sehingga kadar warfarin ya berkurang jadinya. Nah, yang terlihat kok jadi berkurang itu. Interaksi antara warfarin dan kloralhidrat telah terdokumentasi dan dipahami dengan baik. Tetapi biasanya tidak terlalu penting secara klinis. Ada bukti yang sangat bahwa penggunaan bersama tidak perlu dihindari. Jadi walaupun terlihat gitu ya bahwa kloralhidrat ini mampu bersaing, ikatan dengan protein plasma bisa mendesak gitu ya, tapi nampaknya tidak berpengaruh secara klinis. Secara in vitro, banyak obat yang umum digunakan dapat didesak oleh obat lain. Tetapi dalam tubuh, efeknya nampak hampir selalu dibuffer secara efektif, sehingga hasilnya biasanya tidak penting secara klinis. Sulit untuk menemukan contoh interaksi yang penting secara klinis karena mekanisme ini saja. Beberapa interaksi obat yang awalnya diasumsikan terjadi karena perubahan ikatan protein, kemudian terbukti melibatkan mekanisme interaksi lain. Jadi maksudnya kalau kita bicara apakah ini bisa berpengaruh secara klinis ya adanya pendesakan ya di apa eh, efek interaksi pada distribusi obat gitu ya, pendesakan pada ikatan obat ini ternyata berpengaruhnya mungkin secara klinis tidak terlalu signifikan kecuali ada mekanisme lain yang ikut berperan. Contohnya ini ya, efek antikoagulan warfarin meningkat secara nyata oleh phenylbutazone. Phenylbutazone sangat efektif menggantikan kumarin ya, dari tempat pengikatan protein plasma, sehingga peningkatan konsentrasi antikoagulan bebas dan aktif. Efek yang mudah ditunjukkan secara in vitro. Mekanisme ini sendiri biasanya tidak terlalu penting karena obat yang didesak tadi akan tersedia untuk dibersihkan, jadi masih tereliminasi, sehingga efeknya biasanya bersifat sementara. Namun, phenylbutazone juga menghambat metabolisme S-warfarin yang lebih kuat dari dua enantiomer warfarin lain, sehingga efek meningkat dan berkepanjangan. Ini karena phenylbutazone itu punya dua mekanisme ya, kalau interaksinya dengan warfarin. Pertama, dia mendesak dulu pengikatan protein plasmanya sehingga yang bebas menjadi meningkat. Tapi juga ternyata phenylbutazone ini bisa menghambat metabolisme S-warfarin. Ya. Ini enantiomernya aktif. Sehingga nanti karena bentuk bebasnya meningkat, ada penghambatan pada metabolisme, jadi adanya peningkatan yang bebas itu tidak langsung termetabolisme jadinya. Makanya akhirnya bisa terjadi peningkatan efek antikoagulannya dan ini bisa bersifat berkepanjangan. Ya. Jadi kalau hanya ada peningkatan yang bentuk bebas, kemungkinan eh, tidak akan berefek panjang ya. Mungkin hanya sementara terlihat ada efeknya gitu ya. Efek antikoagulnya meningkat, tapi akhirnya karena termetabolisme ya tidak terlihat ya, jadi hanya di waktu sementara saja terlihat. Pengetahuan tentang perubahan pengikatan protein penting dalam pemantauan obat terapi. Pasien yang mengkonsumsi phenytoin
diberi obat yang mendesak penetoin dari tempat pengikatan. Jumlah penetoin bebas akan meningkat, tetapi ini akan segera dihilangkan melalui metabolisme dan ekskresi sehingga menjaga jumlah penetoin aktif yang bebas tetap sama. Namun jumlah total penetoin sekarang menjadi berkurang. Oleh karena itu, jika penitoin dipantau kadar penitoin totalnya, maka mungkin tampak bahwa penitoin mengalami subterapi. Dan oleh karena itu dosisnya mungkin perlu ditingkatkan. Namun karena jumlah penitoin aktif bebas tidak berubah, ini tidak diperlukan bahkan mungkin nanti malah berbahaya. Salah satu obat yang sering dilakukan PDM adalah penitoin. Ya. Kalau ada yang obat itu didesak gitu, katanya di organ plasma, ini kita harus hati-hati kalau melakukan TDM, tidak langsung segera misalnya meningkatkan dosis ya, bisa jadi itu malah menyebabkan toksik pada penetrain. Nah, ini perubahan farmakokinetik obat akibat penurunan ikatan obat dengan protein plasma. Ya. Di yang tadi volume distribusinya yang kecil mungkin ya yang berpengaruh. Kalau yang virus karakter virusnya tinggi mungkin ini tidak berubah banyak. Penurunan ikatan obat dengan protein. Ya, dan distribusinya mungkin juga tidak berubah pada akhirnya. Ada peningkatan pada clearance-nya. Induksi dan inhibisi pada transporter lagi ini. Ya. Kalau tadi kita bicara transporter P-glikoprotein itu ada di lambung ya. Nah, ini sekarang kita bicara yang ada di otak. Ketahui bahwa distribusi obat ke dalam otak nih, kita bisa dalam distribusinya ke otak ya. Atau beberapa organ lain seperti testis ini dibatasi oleh ada aksi protein pengangkut obat yaitu P-glikoprotein tadi. Protein secara aktif mengangkut obat keluar dari sel ketika obat tersebut telah berdifusi secara pasif di dalam sel. Jadi punya peranan penting ini sebenarnya sebagai blood barrier ya untuk masuk brain barrier supaya obat tidak bisa terdistribusi ke dalam otak. Obat yang merupakan penghambat transporter ini dapat meningkatkan absorpsi obat ke dalam otak yang dapat meningkatkan efek samping pada sistem saraf pusat atau mungkin juga dapat memberikan manfaat. Jadi tergantung ya. Kalau dia memang dihambat ini protein, akhirnya obat itu bisa mencapai masuk ke dalam otak, mungkin berpengaruh bisa meningkatkan efek sampingnya, atau mungkin malah bisa memberikan manfaat. Jadi tergantung obatnya. Perlu dicermati bahwa interaksi obat yang melibatkan ikatan protein plasma atau jaringan ini tidak dapat dicegah dengan pemberian obat dengan selang waktu 1 sampai 2 jam. Pencegahannya harus menunggu proses diskusi obat yang saling berinteraksi tereliminasi dari tubuh. Nah, jadi memang tidak mudah ini ya. Kalau kita bicara interaksi obat yang melibatkan ikatan protein plasma ini tidak seperti absorpsi tadi, mungkin ya memberi obatnya selang waktunya jadi sangat panjang. Kita harus menunggu sampai proses obat yang mempengaruhi itu selesai gitu ya, supaya karena ini ada di dalam sistem distribusi obat. Oke ya, wah waktunya pas 5:30 ini. Ini sudah habis ya materinya mekanisme interaksi di farmakokinetik yang terkait dengan proses absorpsi dan distribusi obatnya. Ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang belum absen? Ada juga? Saya belum, Pak. Oh, ada. Oke, silakan kalau yang belum absen ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya materinya. Interaksi obat di bidang farmakokinetik. Karena terus terang ini memang menurut saya sih ya paling tidak bisa sudah banyak mempelajari obat-obatnya itu kan sudah dipelajari di farmakologi satu atau mata kuliah lain gitu. Kalau di studi interaksi ya kita akan melihat ya seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri saja ya pertemuannya. Ini pas kita waktunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti minggu depan materi kedua yaitu tentang proses metabolisme dan ekskresi ya. Nanti di pertemuan ketiga terakhir ya itu saya tidak memberikan materi lagi, justru kita akan mendengarkan gitu ya paparan dari masing-masing kelompok tentang hasil dari studi literatur jurnalnya ya, terutama yang terkait dengan studi interaksi obat di bidang farmakokinetik. Saya kira itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama.